Shalom keluarga damai, minggu ini 25 Juli 2021, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Kristiono dengan tema memandang pergumulan dengan benar. Mari kita memasuki saat hening untuk memulai ibadah pada hari ini. Katakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama datang untuk mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan, dan Tuhan ingin mengajar kita bagaimana memandang pergumulan ini dengan benar. Kita akan bersama mendasari ibadah hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari surat Roma pasal 7 ayat yang ke-22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini dan ibadah hari ini kita akan bersama belajar untuk memahami supaya di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, memiliki cara pandang Yesus dalam melihat pergumulan yang terjadi. Kita juga akan belajar bagaimana berkomitmen untuk selalu mengandalkan Yesus dalam hidup dan bergantung sepenuhnya pada kuasa-Nya. Karena itu biarlah janji yang telah Tuhan berikan kepada kita, bahwa Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Kita tidak akan dibiarkan terombang-ambing, tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan melalui pimpinan dan bimbingannya. Mari kita bersama menaikkan pujian Janji yang Manis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membawa pengakuan kita atas segala dosa kepada Tuhan di dalam doa, sambil mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini, seringkali emosi lebih menguasai diri kami, dan apa yang kami lakukan tidak terkontrol, sehingga kesalahan demi kesalahan susul menyusul. Kami menjadi tidak berdaya dan terperangkap dalam situasi-situasi yang membuat kami tidak berdaya. Hari ini kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami
untuk memandang pergumulan kami dari cara pandang Kristus. Karena itu Bapa, ampunilah jika kami lebih banyak mencari kesalahan orang-orang di sekitar kami, bahkan kami menyalahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kami tidak berani dengan jujur mengakui bahwa sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab atas semua kesalahan dan ketidakberdayaan kami. Kami mohon ampun ya Bapa, dan biarlah kami belajar bagaimana cara pandang Kristus, supaya kami dapat melihat persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kami dengan benar. Ketika kami menaklukkan diri, maka kami boleh merasakan pimpinan Kristus, apa yang seharusnya kami lakukan. Karena itu Bapa, kami membuka hati, supaya saat ini firman yang akan Engkau taburkan boleh ada di dalam pergumulan kami, tumbuh dan berbuah, sehingga sikap kami ketika menghadapi pergumulan dan persoalan-persoalan yang berat boleh sesuai dengan cara pandang Kristus, dan setiap pimpinan yang Kristus berikan akan menjadi sesuatu yang menolong kami untuk melangkah dengan benar. Kami menyerahkan hati kami di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 21. Surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk memandang pergumulan ini dengan benar. Kadang-kadang kalau kita mendengar sharing dari teman-teman kita bahwa mereka sedang ada dalam pergumulan, maka spontan kita akan memberikan komentar. Loh, kamu salah. Kenapa demikian? Seharusnya kamu bisa melihat ini dalam satu rangkaian yang panjang. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan apa akibatnya kalau kamu mengambil keputusan ini? Betul, saudara. Ketika kita melihat orang lain mengalami itu, ya, maka kita bisa melihat itu secara keseluruhan. Pergumulan itu secara utuh. Tetapi ketika kita berada di dalamnya, sulit sekali. Karena kita memang terjebak. Nah, pada hari ini, Paulus mengajarkan kepada kita tentang satu hal penting. Hal-hal yang muncul ketika dia memandang pergumulan itu, dan bagaimana pergumulan itu seharusnya dipandang, yaitu dengan cara pandang Kristus. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melihat apa yang dipikirkan oleh Paulus, dan itu dimasukkan di dalam doanya. Mari kita melihat, ada 3 hal yang akan kita bersama-sama perhatikan dari doa Paulus. Bagian yang pertama adalah, menurut kemuliaan Allah, maka Dia akan menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh-Nya di dalam batin kita. Sehingga oleh iman kepada Kristus, ya, Kristus yang diam di dalam hati kita, maka kita makin berakar di dalam kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa sih kita kok perlu melihat bagaimana Allah atau cara Allah memandang persoalan yang ada. Dan sesungguhnya apa yang peran yang Allah akan berikan ketika kita sedang menghadapi persoalan itu. Dari doa yang pertama ini, maka kita belajar untuk melihat bahwa Allah itu memiliki kekayaan kemuliaan, ya. Ada hal-hal yang luar biasa. Dan kekayaan kemuliaan Allah itu bukan hanya menjadi miliknya yang lepas, tidak ada hubungan apa-apa dengan dengan kita. Tetapi itu punya pengaruh karena menguatkan dan meneguhkan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Jawabnya adalah Roh Allah yang ada di dalam batin kita. Nah, kalau kita perhatikan, ya, maka kata roh yang ada di dalam batin kita ini, eiston eso antropon, ya, atau di dalam manusia batiniah. Mungkin terjemahan dalam bahasa Indonesia kurang begitu jelas, ya. Tetapi kalau kita perhatikan yang dimaksudkan roh di dalam batin kita itu sebetulnya adalah bagaimana di dalam manusia batiniah kita, maka roh Allah itu mengambil peran. Bagaimana roh Allah itu bisa berperan di dalam diri kita kalau di dalam batin kita, ya, tidak dikuasai oleh manusia batiniah. Kalau kita lebih banyak dikuasai oleh manusia jasmaniah kita, maka roh itu tidak akan berperan. Karena itu, kalau kita mau menurut kekayaan kemuliaannya, kalau kita mau merasakan bagaimana Allah menguatkan dan meneguhkan kita, maka manusia batiniah kita itu harus berperan. Dengan kata lain, maka diri kita bukan dikuasai dengan manusia jasmania, tetapi manusia batiniah. Nah, di dalam doa yang pertama ini kita belajar, yaitu ketika Allah menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya, maka Dia mengirimkan Yesus Kristus. Ya, Kristus yang diam di dalam diri kita akan membuat kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menguatkan dan meneguhkan kita, maka Allah akan melihat bagaimana cara pandang kita. Diisi oleh apakah hati kita? Apakah ada hal-hal yang perlu dibereskan, dibongkar, dibersihkan? Karena itu ketika kita mau belajar untuk membiarkan
kekayaan kemuliaan Allah itu mempengaruhi kita, menguatkan dan meneguhkan kita, maka kita perlu melihat ada 3 hal yang menjadi hubungan penting yang seharusnya terjadi. Ya. Nanti kita akan perhatikan ketiga hubungan itu ternyata memiliki peran penting supaya kita bisa merasakan bagaimana pengaruh dari kekayaan kemuliaan Allah itu menguatkan dan meneguhkan kita. Yang pertama adalah hubungan roh Allah yang menguatkan manusia batiniah dengan iman. Roh Allah, pneumateo, yang menguatkan manusia batiniah kita, ya. Tadi saya mengatakan bahwa ketika diri kita tidak lagi dikuasai oleh manusia jasmania, tetapi dikuasai oleh manusia batiniah, maka kemudian roh Allah itu bisa membuat kita memiliki iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roh Allah yang menguatkan manusia batiniah kita dengan iman membuat diri kita itu terbuka. Ketika roh Allah mengarahkan kita, ketika roh Allah menegur kita, maka kita membuka diri, kita membiarkan diri kita itu diperbaiki. Sehingga oleh roh itu tadi, maka timbullah iman. Nah, iman dari roh Allah itu menyebabkan kita membuka diri sehingga Kristus itu bisa diam di dalam diri kita. Bagaimana jika Kristus tidak diam di dalam diri kita? Kita akan bingung. Bagaimana teladan yang nyata kalau firman Tuhan itu masuk di dalam pergumulan kita menjadi sesuatu yang abstrak? Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita lihat bagaimana firman Allah yang dikatakan di dalam perjanjian lama, yang diimani sedemikian rupa oleh para nabi-nabi, bahkan umat Allah itu kemudian diwujudkan dalam satu tindakan yang nyata melalui Kristus. Kita tidak bisa membayangkan jika Kristus tidak pernah ada. Maka yang ada adalah tafsiran-tafsiran. Oh, berarti firman Allah itu harusnya diterapkan dengan cara demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa salah. Atau mungkin kita akan berpikir bahwa yang bagian ini tidak ada bentuk aplikasinya. Bagaimana kejadian-kejadian di mana atau peristiwa-peristiwa di mana kita bisa menerapkan firman Tuhan itu. Dan bagaimana firman Tuhan itu bisa cocok, bisa menolong kita. Tetapi ketika Kristus di dalam kehidupannya di dalam dunia ini menjadi seorang manusia, maka dia menunjukkan inilah yang dimaksud oleh Allah. Bagaimana kasih Allah itu dinyatakan, misalnya dalam bentuk ketika Tuhan Yesus memperhatikan orang yang sakit, ya, bahkan orang yang mati mengalami mujizatnya. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa janji Allah itu bukan hanya omong kosong saja. Bukan hanya sesuatu yang ada di awang-awang, tetapi benar-benar bisa terjadi. Disitulah kita belajar untuk melihat bagaimana roh Allah itu menguatkan manusia batiniah kita dengan iman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita akan melihat bagaimana hubungan antara manusia batiniah itu dengan Kristus yang ada di dalam diri kita. Penguatan manusia batiniah ini berlangsung dengan berdiamnya Kristus di dalam kita oleh iman. Dengan Kristus yang diam di dalam kita, manusia batiniah kita ini bertambah kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya keluarga, ya, kita punya pasangan, kita punya anak, kita punya orang tua, maka kita merasa bahwa kita tidak sendiri. Kita merasakan ada orang yang bersama dengan kita, yang menolong kita, yang mempengaruhi kita, yang memberikan dukungan sehingga kita tidak sendirian. Ada orang-orang yang membackup kita. Kita merasakan bahwa hidup kita itu berbeda dengan kalau kita sendirian saja. Nah, seperti inilah ketika Kristus ada di dalam diri kita. Apa jadinya kalau Kristus itu tidak ada di dalam diri kita? Kita masih akan bergumul seperti yang tadi saya katakan, ya. Bagaimana kita tidak memiliki sebuah teladan, satu figur, ada Allah yang menjadi manusia, yang memberikan bentuk-bentuk penguatan firman Tuhan itu aplikasinya demikian.
Sehingga ketika Kristus bersama dengan kita, kita bisa melihat itu dengan lebih nyata, dengan lebih jelas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bentuk hubungan yang ketiga adalah bagaimana manusia batiniah itu mempengaruhi hati kita. Manusia batiniah, esoantropos tadi, dengan hati kardia. Manusia batiniah itu akan menjadi manusia yang bisa dipengaruhi dengan hatinya. Ada nurani, ada kebaikan, ada kasih. Jadi dimensinya adalah dimensi hati. Kalau saudara perhatikan dalam 1 Petrus 3 ayat 4, maka di sana dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bagaimana kita bisa memiliki perhiasan itu? Manusia batiniah yang tersembunyi itu menjadi harta yang tak ternilai, yang tidak binasa. Itu berasal dari roh lemah lembut. Ini sangat berharga di mata Allah. Kalau manusia batiniah itu tidak ada di dalam hati kita, dengan kata lain, maka pengaruh nurani itu juga tidak akan muncul. Lalu apakah semua manusia yang tidak memiliki manusia batiniah, dia tidak memiliki hati? Secara manusia kita akan sulit membedakan. Kita akan ketemu orang yang kadang-kadang memiliki kasih, yang menunjukkan kasih dengan spontan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika diuji dengan peristiwa atau persoalan-persoalan yang sulit, maka ketahuanlah bahwa nuraninya itu tidak siap untuk diuji. Dia hanya memiliki nurani untuk hal-hal tertentu. Maka manusia batiniah dan hati ini tadi tidak menjadi satu kesatuan yang memiliki hubungan yang baik. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama-sama, maka doa Paulus yang pertama ini, yaitu menurut kekayaan kemuliaan Allah, ya, dia menguatkan, meneguhkan kita oleh rohnya, maka kita belajar untuk memperhatikan 3 hubungan tadi. Ternyata roh Allah itu menguatkan manusia batiniah kita dengan adanya iman. Lalu manusia batiniah kita itu sangat dipengaruhi dengan adanya Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan manusia batiniah itu memiliki hubungan yang sangat kuat karena membuat kita memiliki nurani. Sekarang kita akan melihat doa Paulus yang kedua. Doa Paulus yang kedua adalah, kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, ya, dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik. Kenapa di sini dikatakan kamu bersama-sama dengan segala orang kudus? Orang kudus bukanlah orang-orang yang baik pada zaman dulu yang sekarang sudah mati, apalagi mereka yang mendoakan kita. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan orang-orang kudus di sini adalah sesama orang percaya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya persekutuan itu. Kalau kita tidak memiliki persekutuan yang kuat, maka kita tidak merasakan bahwa ada orang-orang yang bersama dengan kita, yang membuat kita makin mengerti, ya, yang membuat kita merasakan betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Mungkin kita akan segera mengambil kesimpulan bahwa Kristus itu tidak manusiawi, bahwa Allah itu kejam, bahwa Allah itu pilih kasih. Kalau orang lain ditolong, tetapi saya tidak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sempat mendengar Samas pada hari Senin, ya, Sapaan Damai Sejahtera dari GKI Damai, pada hari Senin tanggal 19 Juli, maka di situ kita mendengar betapa pentingnya kita memperhatikan supaya koinonia, persekutuan, itu tidak digantikan dengan sekedar menikmati entertainment. Dalam situasi pandemi ini, kita terdorong untuk mencari ibadah mana yang paling menarik. Nah, ibadah yang paling menarik itu ukurannya adalah kalau ibadah itu bisa membuat kita bersorak,
bisa membuat kita merasa senang, merasa puas, begitu ya, maka kemudian udah lepas. Dan kita tidak lagi atau kadang-kadang mengabaikan persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan dalam situasi pandemi ini. Karena kita menarik diri, kita menjauhkan diri dari orang-orang yang biasa bersekutu dengan kita. Kita lebih banyak mencari hiburan-hiburan tadi, maka benak kita, hari-hari kita, aktivitas kita akan diarahkan kepada yang menarik. Ya. Siapa yang bisa kita dukung, siapa yang bisa menguntungkan kita, kepada mereka lah kita dekat. Dan orang-orang yang kerjaannya hanya ngerepotin kita, ngerecokin kita. Bagaimana tidak? Masa kita harus terus kumpul sama yang sakit-sakit? Kita harus membantu orang yang mengalami kekurangan oksigen, ya, yang membutuhkan makanan dan sebagainya. Ya, mereka harus bisa mengurus dirinya sendiri dong. Kalau kita tidak mau direpotkan dengan orang-orang seperti itu, dan kita bahkan dilepaskan dari koinonia, dari persekutuan, yang membuat kita mengalami bahwa hidup bergereja atau hidup di dalam jemaat Tuhan memang seperti ini. Oleh karena itulah kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengerti. Kata memahami ini digunakan kata lambanistai. Nah, kata ini sebetulnya mau menunjukkan kepada kita bukan hanya pengertian secara intelektual, tetapi juga bagaimana kita itu bisa mengenal, merasakan, mengalami. Ya. Sehingga dari situlah ketika kita mau memahami tentang lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, maka kita harus berada bersama-sama dengan segala orang kudus. Dengan kata lain, kita harus berada bersama-sama dengan tubuh Kristus yang akan membuat kita merasakan, oh seperti ini tuh rasanya. Ketika yang lain mengalami kesulitan, yang lain mengalami kehilangan, kesakitan, tidak berdaya dan sebagainya. Kita menjadi satu bagian di sana. Dan disitulah kita bisa merasakan betapa kasih yang ada di dalam diri kita. Kasih yang muncul dari Allah, meresap di dalam hati, dan terdorong untuk keluar, itu adalah kasih yang melampaui segala pengetahuan. Karena itu tidaklah berlebihan ketika Paulus mendoakan supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus, kita bisa merasakan lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Itu menunjukkan supaya ketika kita memandang persoalan atau pergumulan yang ada di dalam dunia ini, yang sedang kita hadapi, itu sebagai satu bagian yang, ya ini memang harus saya alami. Atau ketika itu terjadi dengan teman kita, maka kita bisa memahami ketika mereka tidak berdaya. Dan kita perlu mendukung mereka, kita perlu menguatkan mereka. Kita merasakan menjadi satu bagian dengan mereka. Dan kasih itu melampaui segala pengetahuan. Dan bagian yang ketiga dari doa Paulus ini, ada sesuatu yang penting, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Yaitu bagaimana kita dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Dipenuhi di sini bukan bicara tentang kepenuhan sesaat. Apalagi dalam keadaan trans. Kalau orang begitu senangnya, ya, dia bersuka cita, bergembira, meloncat, ya, bersorak-sorak, dia bisa lupa sesaat dengan persoalan yang sedang dia hadapi. Dia mungkin juga bisa lupa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang penting dia mengalami kelepasan ini. Yang penting dia mengalami kepenuhan itu. Tetapi ketika kepenuhan itu bukan hanya sebagian saja, ya, bukan hanya penuh sesaat, bukan hanya penuh sebagian saja, maka dia akan merasakan kepenuhan Allah itu sebagai sesuatu yang lengkap. Dan membuat dia menjadi powerful. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar untuk memandang pergumulan ini dengan benar, maka Kristus mengajarkan kepada kita melalui Paulus. Dan doa ini menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana kepenuhan Allah itu membuat Paulus merasakan bahwa dia menjadi bagian
dari jemaat yang mengalami sakit, pergumulan, dan hal-hal yang berat. Dan melalui firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa ketika Allah mau memenuhi kita, mau melengkapi kita, memampukan kita untuk melihat pergumulan-pergumulan yang ada ini secara proporsional. Sesungguhnya kekuatan dari Allah, kekuatan yang dari dalam itu menunjukkan bahwa kita tidak sendiri. Kristus ada di depan. Dan orang-orang yang bersama dengan kita, yaitu tubuh Kristus, ada di sekitar kita. Kita bergandeng tangan bersama dan kita akan menghadapi persoalan-persoalan hidup kita ini dengan baik. Pergumulan yang dilihat dengan benar, disikapi dengan benar, akan membuahkan satu hasil yang benar juga. Kita akan memenangkan persoalan dan pergumulan kita itu bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita memasuki saat hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau menolong kami untuk memandang dengan benar persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi dalam hidup ini. Karena itu bersama dengan teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh, bahkan tak berdaya, kami mohon supaya Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan. Buatlah kami untuk melihat bahwa kondisi sakit ini bukanlah sebuah hukuman,
bukanlah satu cara bahwa Tuhan sedang membuang kami, tetapi Tuhan sedang memandang kami dengan penuh kasih. Dan Tuhan begitu peka dan ingin agar kami dipulihkan. Karena itu biarlah kami tetap memiliki semangat. Bahkan bersama dengan anggota keluarga yang lain, kami saling menopang satu dengan yang lain untuk menghadapi sakit penyakit ini. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara yang sedang bergumul karena persoalan pekerjaan maupun usaha. Di dalam keterpurukan, seringkali kami merasa tidak ada satupun jalan untuk bangkit. Namun kami percaya bahwa Engkau peduli dengan kesulitan kami. Engkau mengulurkan tangan dan siap untuk menarik kami bangkit. Maka biarlah dengan ketekunan, keuletan yang Kau berikan, bahkan bersama dengan saudara-saudara yang mengulurkan tangan bagi kami untuk membangkitkan kami, maka kami diberikan semangat supaya kami boleh tetap berusaha agar kami mengalahkan persoalan kesulitan ini dengan baik. Ya Bapa, di depan kami ada pekan yang baru, tempat di mana kami boleh mengawali satu semangat yang baru, perjuangan yang baru. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh pengharapan kami ini di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita memasuki pelayanan persembahan. Persembahan kita pada hari ini akan kita landaskan pada nats Alkitab yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berikan persembahan kita sambil kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 dan 2. Yesus segala-galanya. Susah berkesah, aku pergi kepada
Dengan bangkit berdiri, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kekuatan dan pengharapan yang Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat dan tidak gentar dalam menghadapi segala pergumulan hidup kami. Sekalipun dalam pergumulan, kami rindu tetap mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah ini kita diingatkan bahwa Allah memberikan kepada kita manusia batiniah dan Allah mengisinya dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Karena itu biarlah kita dengar-dengaran dengan firman-Nya, hidup bersamanya dan mengikuti tuntunannya. Terimalah 1 Petrus 3 ayat 4 sebagai bekal memasuki pekan yang baru. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.